Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Tryout Matematika Wajib kelas 11 bagian pertama dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Soal pertama terkait dengan materi barisan aritmatika. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Kita akan menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Perlu diketahui bersama bahwa ciri dari barisan aritmatika adalah bedanya sama, selisihnya tetap. Adapun komponennya, yang pertama suku pertama, negatif 6 atau min 6, kemudian beda ataupun selisih sama dengan 3. 3 ini didapatkan dari min 3 dikurangi min 6, atau 0 dikurangi min 3, atau yang paling gampang, 3 dikurangi 0. Dan bedanya sama semua. Adapun cara untuk menentukan rumus suku ke N, ada dua cara. Cara yang pertama, kita akan gunakan rumus, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Kita masukkan A dan B-nya. Kita akan jabarkan. Kita akan operasikan min 6, min 3. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 3N min 9. Adapun cara yang kedua, cara yang lebih cepat. Silakan diperhatikan bedanya, karena beda ini merupakan ciri khas dari barisan aritmatika. Beda sama dengan 3. Terlebih dahulu kita akan tuliskan UN sama dengan 3N. 3 ini dari bedanya. Kemudian, jika kita isi N-nya sama dengan 1, harusnya hasilnya adalah min 6. Sehingga 3 ini, supaya menjadi min 6, maka kita akan kurangkan dengan 9. Dan inilah rumus dari suku ke N, dari barisan aritmatika di atas. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang kedua silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat, masih terkait dengan barisan aritmatika. Pada soal ini diketahui dua sukunya, suku yang ke-5 dan suku yang ke-16. Berapakah suku yang ke-9? Baik, kita akan selesaikan. Cara yang pertama, diketahui suku yang ke-5 dan suku yang ke-16. Langkahnya kita akan jabarkan dalam A dan B. Suku yang ke-5 yaitu A plus 4B. Suku yang ke-16, A plus 15B. Maka muncul dua persamaan linear, dua variabel. Kita akan mencari A dan B dengan cara eliminasi, menghilangkan salah satu variabelnya. Kita akan eliminasi, A-nya hilang, sehingga B-nya sama dengan 5. Langkah selanjutnya tentunya kita akan masukkan, kita akan substitusikan ke dalam salah satu persamaan yang kita anggap mudah. Kita masukkan B-nya, sehingga A-nya sama dengan 3. A3, B5. Sehingga suku yang ke-9, A plus 8B. Kita tinggal masukkan, yaitu 43. Adapun cara yang kedua, silakan diperhatikan. Jika diketahui dua suku pada barisan aritmatika, misalkan UP dan UH, cara menentukan beda sama dengan UH dikurangi UP per H min P. Kita akan aplikasikan, ini suku yang ke-5, suku yang ke-16. Beda didapatkan dari 78 dikurangi 23, kemudian sukunya 16 dikurangi 5.
sehingga beda sama dengan 5. Setelah ketemu beda sama dengan 5, kita lanjutkan dengan substitusi kembali ke cara yang pertama. Dan tentunya hasilnya akan sama, yaitu 43. Soal yang ketiga silakan diperhatikan, masih terkait dengan barisan aritmatika. Pada soal ini, kita akan menentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan aritmatika. Tentunya kita akan gunakan perumusan SN. Pada barisan aritmatika ini, diketahui suku pertama dan beda. Kemudian SN, jangan sampai lupa, N per 2, 2A, plus N-1B. Kita akan masukkan A, B, dan N sama dengan 20. Kita akan selesaikan. Hati-hati dengan negatifnya ini. Sehingga S20 sama dengan negatif 560. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang keempat. Pada soal ini diketahui jumlah N suku pertama berbentuk rumus. Kemudian kita diminta untuk menentukan suku yang ke-10 atau U10. Kita akan selesaikan. Cara yang pertama, suku ke-10 didapatkan dari jumlahan 10 suku pertama dikurangi dengan jumlahan 9 suku pertama. Kita akan mencari S10-nya. Kita ganti dengan 10. Sehingga S10 di sini sama dengan 250. Kemudian S9-nya, N-nya diganti dengan angka 9. S9 sama dengan 198. Sehingga U10 di sini sama dengan 52. Adapun cara yang kedua lebih simpel. Jika diketahui Sn-nya berbentuk seperti ini perumusan dalam persamaan kuadrat, maka UN bisa didapatkan dari turunan pertama dari Sn atau S aksen N dikurangi dengan koefisien dari N kuadrat. Kita akan turunkan 6N min 5, kemudian dikurangi dengan koefisien dari N kuadrat, 3. Min 5 min 3 sama dengan min 8. Yang diminta adalah suku yang ke-10, maka kita ganti N-nya dengan 10. Sehingga di sini U10-nya sama dengan 52. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, soal kelima, terkait dengan barisan geometri. Kita diminta menentukan rasio dari barisan geometri. Ingat, rasio adalah perbandingan suku kedua dibanding suku yang pertama, atau suku ketiga dibanding suku yang kedua, atau UN dibanding dengan UN-1. Min 12 dibanding min 3, yaitu rasionya sama dengan 4. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang keenam. Kita akan menentukan suku ke-8 dari barisan geometri. Ingat, barisan geometri ini cirinya, rasionya, perbandingannya adalah sama. Pada barisan geometri ini diketahui suku pertama sama dengan 2, kemudian rasionya, perbandingannya, sama dengan 3. Sehingga suku ke-8 kita gunakan perumusan UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita masukkan A, R, dan N-nya. Kita akan selesaikan. Sehingga suku ke-8 sama dengan 4374. Soal selanjutnya, masih terkait dengan barisan geometri. Pada soal ini diketahui dua sukunya.
Kita diminta menentukan suku pertamanya. Baik, kita akan selesaikan, diketahui dua sukunya. Dan ingat, pada barisan geometri ini, komponen utamanya adalah A, suku pertama, dan rasio. Sehingga, jika diketahui dua sukunya, kita akan merubah ke dalam A dan R. Suku kedua, AR, kemudian suku yang keempat, AR pangkat 3. Langkah selanjutnya kita akan menentukan rasio dengan cara substitusi. AR pangkat 3 ini kita akan merubahnya menjadi AR, R pangkat 2, supaya AR ini bisa masuk ke dalam AR pangkat 3. AR, R pangkat 2 sama dengan 162. AR kita akan ganti, sehingga R kuadrat sama dengan 9, tentunya rasionya sama dengan 3. Langkah selanjutnya adalah tentunya menentukan suku pertama. Kita ambil salah satu yang kita anggap gampang, yaitu AR. R-nya kita ganti, sehingga A-nya di sini sama dengan 6. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat? Soal ke-8, silakan diperhatikan dengan seksama. Ini merupakan soal cerita dari deret aritmatika. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak yang usianya berdekatan, 5.000, dan si sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah uang yang diterima si bungsu adalah... Baik, dari soal cerita ini diketahui bahwa S4-nya adalah 100.000. Kemudian beda sama dengan 5.000. Dan kita diminta untuk menentukan jumlah uang yang diterima si bungsu yang paling muda. Atau bahasa lain sederhananya adalah kita akan menentukan suku pertamanya atau A-nya. Dengan menggunakan perumusan SN, kita akan masukkan N-nya ini 4. Kemudian A-nya, kita akan cari, B-nya sama dengan 5.000. Kita akan selesaikan. Sehingga A di sini adalah 17.500. Soal selanjutnya adalah soal uraian nomor 1. Masih terkait dengan deret aritmatika. Silakan diperhatikan dengan seksama, adik-adikku yang hebat. Jika Andi mempunyai sebuah kawat yang ia akan potong menjadi 5 bagian, potongan kawat tersebut akan membentuk barisan aritmatika. Kalau panjang terpendek 15 cm dan terpanjang 23 cm, tentukan panjang kawat sebelum Andi potong. Kita akan selesaikan. Dari soal cerita ini diketahui terpendek atau suku pertama 15. Kemudian beda belum diketahui. Yang diketahui adalah suku terpanjangnya. Sehingga untuk menentukan panjang kawat sebelum Andi potong, kita akan menentukan terlebih dahulu adalah bedanya. Dengan cara kita akan uraikan suku yang kelima menjadi A plus 4B. Kita masukkan A-nya ini, sehingga B di sini sama dengan 2. A15, kemudian B-nya sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan panjang kawat sebelum Andi potong, yaitu SN. Tentunya N ini kita akan isi, yaitu 5. A-nya 15, kemudian bedanya sama dengan 2. Kita akan selesaikan. Sehingga panjang kawat sebelum Andi potong adalah 95 cm. Ataupun menggunakan cara yang kedua. N per 2 A plus UN, di mana UN ini adalah merupakan suku terakhirnya, yaitu U5. Kita masukkan N-nya sama dengan 5. Kita akan kalikan sehingga hasilnya sama, yaitu 95
cm. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, soal yang ke-9 dengan materi yang berbeda, yaitu materi limit. Langkahnya, kita akan substitusikan nilai X-nya, kemudian perhatikan hasilnya. Kita akan masukkan X sama dengan 5, apa yang terjadi? Kita akan selesaikan. Hasilnya adalah 1/4/5. Hasil ini adalah hasil yang terdefinisi. Sehingga nilai limitnya adalah 1/4/5. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, soal yang ke-10, silakan diperhatikan. Langkahnya sama, kita akan masukkan nilai X sama dengan 6. Kemudian perhatikan hasilnya. Kita akan masukkan X sama dengan 6. Apa yang terjadi? Yang terjadi, jawabannya adalah 0/0. Adik-adikku yang hebat, 0/0 ini merupakan jawaban yang tidak terdefinisi. Dengan kata lain, 0/0 ini merupakan bentuk yang tidak tentu. Sehingga, jika ada limit yang jawabannya tidak terdefinisi atau bentuk tak tentu, maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Kita akan faktorkan limitnya ini. X kuadrat min 36 kita akan faktorkan menjadi X plus 6, X min 6. Kemudian yang bawah menjadi min 3, X min 6. Kita akan coret-coret. Kemudian kita akan masukkan X sama dengan 6. Sehingga hasilnya adalah min 4. Adapun cara yang kedua, ketika nilai limit hasilnya merupakan bentuk yang tidak tentu, dengan cara L'Hospital, kita akan turunkan satu persatu, baik atas maupun bawah. Kita akan turunkan menjadi 2X yang atas, kemudian yang bawah, hati-hati, min 3. Setelah diturunkan, kita akan masukkan nilai X sama dengan 6. Sehingga hasilnya sama, yaitu negatif 4. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, soal yang ke-11. Langkahnya sama, kita akan masukkan nilai X-nya sama dengan min 3. Hati-hati bilangan negatif. Kita masukkan min 3. Apa yang terjadi? Hasilnya ternyata 0/1, yaitu 0. 0 ini adalah jawaban yang terdefinisi. Sehingga 0 ini adalah nilai dari limit di atas. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang ke-12. Langkahnya sama, kita akan masukkan X sama dengan 2. Kemudian perhatikan hasilnya. Ternyata hasilnya 0/0. Jawaban yang tidak terdefinisi atau bentuk yang tidak tentu. Maka langkah selanjutnya bisa difaktorkan atau dihospitalkan. Silakan dipilih salah satu adik-adikku yang hebat. Kita akan turunkan satu persatu. X pangkat 3 min 8 diturunkan menjadi 3X pangkat 2. X pangkat 2 min 2X diturunkan menjadi 2X min 2. Kita akan masukkan X sama dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah 6. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, langkahnya sama adik-adikku yang hebat, kita akan masukkan nilai X sama dengan 0, kemudian perhatikan hasilnya. Setelah kita masukkan X sama dengan 0, ternyata hasilnya adalah 0/0. Jawaban yang tidak terdefinisi. Dengan kata lain, bentuk yang tidak tentu. Maka langkah selanjutnya ada 2, silakan dipilih. Bisa menggunakan pemfaktoran ataupun L'Hospital. Kita gunakan salah satu. Kita akan turunkan satu persatu. Dan ingat,
Akar X plus 3 ini sebetulnya adalah X plus 3 pangkat setengah. Kita akan turunkan setengah. X plus 3 pangkatnya min setengah per 1. Kemudian kita akan masukkan X sama dengan 0. Pangkat setengah min setengah ini menjadi 1 per 2, 3 pangkat setengah. Yaitu 1, 2 akar 3, kita akan rasionalkan. Sehingga jawaban akhirnya adalah akar 3 per 6. Soal selanjutnya, langkahnya sama ini. Kita akan masukkan nilai X sama dengan 0, kemudian perhatikan hasilnya. Kita akan masukkan. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Jawaban yang tidak terdefinisi atau bentuk yang tidak tentu. Sehingga langkah selanjutnya silakan dipilih, bisa menggunakan L'Hospital ataupun pemfaktoran. Kali ini kita akan gunakan pemfaktoran. Kita akan faktorkan. Yang di atas X-nya akan kita keluarkan. Kita akan coret-coret. Kemudian kita akan masukkan nilai X sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah 2 per 5. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Soal ke-15. Langkahnya sama. Kita akan masukkan terlebih dahulu. Perhatikan hasilnya. Ternyata hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya kita pilih salah satu, kita L'Hospitalkan. Kita turunkan 1 per 1. Kita masukkan min 2-nya, sehingga hasil akhirnya adalah 9. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya adik-adikku yang hebat, ini merupakan soal uraian nomor 2 terkait dengan limit. Langkahnya sama, kita akan masukkan nilai X sama dengan 3, kemudian perhatikan hasilnya. Hasilnya adalah 0 per 0. Jawaban yang tidak terdefinisi. Dengan kata lain, bentuk tidak tentu. Langkah selanjutnya, dan karena soal ini merupakan soal uraian, maka sebaiknya kita akan faktorkan. Dan apabila adik-adikku masih bingung, masih terkendala dengan bagaimana cara pemfaktoran, silakan tonton di channel ini terkait dengan materi persamaan kuadrat. Kita akan faktorkan. Kita akan masukkan ke dalam limit. Kita akan coret-coret. Kita akan masukkan X sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah min 6 per 7. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Demikianlah tadi pembahasan singkat tryout matematika wajib kelas 11 bagian pertama. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.